Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala aidan wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pecinta program Ngaji Katresnan Radio El Victor di mana saja berada, yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan Allah melalui udara, melalui radio yang penuh barokah El Victor. Kita akan mengupas tuntas tentang hal-hal yang bagaimana itu bisa memperkuat cinta antar suami istri dan membentengi cinta suami istri jangan sampai terjadi perceraian dan perpisahan itu ya. Jadi maka bisa maknanya memperkuat cinta atau membentengi cinta. Kita ambil bisa memperkuat saja nggak apa-apa. Jadi begini, pertama, siapapun orang yang menikah, ya siapa menurut yang menikah, keluarga yang menikah, sahabat-sahabat yang menikah, ya kan? Sahabat dari orang yang menikah itu mesti kepinginnya supaya pernikahan itu langgeng dan abadi. Di samping memang yang melakukan pernikahan itu sendiri, sehingga doanya mudah-mudahan cintanya langgeng, rumah tangganya abadi. Cara Jawa sampai kaki-kaki ninen-ninen gitu ya. Bukan nenek-nenek. Ya, kakek-kakek, nenek-nenek sampai tua lah gitu, bersama dalam apapun itu. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak semuanya seperti itu. Nah, Islam itu mengajarkan bagaimana pernikahan itu bisa berlangsung abadi. Bukan hanya semata-mata abadi tingkatnya di dunia, tapi sampai abadi itu di akhirat. Karena nanti suami istri di dunia itu harapannya bukan hanya di dunia, tapi juga harapannya nanti suami istri di akhirat, alam barzakh, suami istri di alam akhirat. Di alam barzakh ya insya Allah nanti akan dipertemukan antara suami istri ketika sudah sama-sama di alam barzakh. Ya, kalau satunya di alam barzakh, satunya di alam dunia, itu pun kalau dipertemukan itu ya mungkin melalui ruh, melalui mimpi. Tapi nanti kalau sudah sama-sama di alam arwah bisa fadkhuli fi ibadi, kan begitu. Bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku. Ya termasuk di situ adalah suami istri kalau sama-sama orang baik. Gitu. Bisa gabung itu ya? Ya bisa dipertemukan Allah. Kemudian sampai nanti di akhirat gitu. Tapi cita-cita yang suci, cita-cita yang mulia itu sering tidak sejalan dengan realita. Sering itu berarti kan tidak semuanya, tapi banyak yang kadang-kadang itu nggak sesuai dengan yang dicita-citakan bersama itu. Masya Allah. Islam itu membimbing umat, membimbing para pasangan suami istri itu bagaimana bisa menjaga dan bisa merawat cinta itu, karena cinta ini juga modal daripada nanti untuk bisa dipertemukan sampai di akhirat nanti. Masya Allah. Nah, jadi begini, jelas ketika pasangan suami istri menikah itu kan dasarnya itu kan dasar cinta. Pasti. Cinta itu ada kemungkinan dominasi utama itu cinta karena nafsu. Lalu ada cinta karena roh
rahmah, sebagai kemanusiaan itu. Cuman mungkin kalau masih orang itu di awal-awal pernikahan, awal percintaan itu mungkin lebih didominasi oleh nafsu. Nah, bagaimana nafsu ini antar laki perempuan tadi itu tetap dibingkai oleh rahmah, itu tadi motivasinya adalah bahwa kita melakukan ini juga dibingkai oleh agama. Nah, agama inilah membimbing nafsu antar suami istri tadi itu. Karena memang ketika laki perempuan itu tanpa nafsu, ya sebaiknya jangan menikah kan gitu. Karena memang motivasi utama, dorongan utama untuk menikah itu karena masing-masing punya syahwat antar sesama laki perempuan tadi itu, sehingga tetap benar, tetap suci, tetap ma'ruf itu lalu dibingkai oleh agama melalui syariat pernikahan itu. Nah, setelah menikah ini kan ternyata nanti kan tidak cukup menikah itu sudah selesai. Di sini masing-masing itu perlu untuk bagaimana merawat cintanya. Suami merawat cintanya istri, istri merawat cintanya suami, saling merawat. Di samping masing-masing juga mempunyai komitmen diri sendiri untuk mencintai pasangannya itu loh. Tapi kadang-kadang kan kalau hanya melalui dirinya sendiri tapi tidak diperkuat oleh pasangannya, ya kadang-kadang cinta yang ada dalam diri kepada pasangan itu kadang-kadang semakin luntur. Iya, semakin hari semakin. Karena bagaimanapun harus diakui suami istri menikah itu kan juga ada dasar kepentingan tadi itu. Iya. Maka bagaimana kepentingan pasangan dari pasangan itu saling diperkuat gitu loh. Ada diwujudkan gitu. Nah, ketika kepentingan itu nanti ternyata nggak terwujud sama sekali dari pasangannya, maka di situ bisa luntur kan cinta itu. Nah, aku nikah tiba kali apa-apa lu ya. Maka karena itulah cinta suami istri itu adalah hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Mawaddah itu di situ. Tinggal nanti dominasi kepentingan apa gitu loh ya. Ada kepentingan nanti kepentingan materi. Ya. Apa kepentingan materi itu? Uang. SPP. Sandang, pangan, papan. Ada kepentingan nanti itu kepentingan status sosial. Harga diri. Ada nanti yang paling dominan itu ya kepentingan nafsu. Yang paling dominan ya, ya. Ya, begitu menikah itu begitu. Nah, maka setelah menikah itu masing-masing itu diajarkan oleh agama untuk bagaimana bisa merawat, menjaga dan membentengi cintanya supaya tetap kuat gitu. Melalui apa yang difirmankan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 19. Apa itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Asyara, pergaulilah pasanganmu itu bil ma'ruf, dengan yang baik. Ma'ruf itu ya menjaga hak dan kewajibannya, menjaga harga diri, martabat pasangan suami istri, menjaga kepentingan antar suami istri. Nah, salah satu kepentingan itu juga ada kepentingan nafsu di situ. Ma'ruf di situ itu. Ketika nafsu antar suami istri itu terbingkai dalam cinta yang suci, maka cinta nafsu sendiri itu bisa menjadi suci. Dalam arti suci itu tidak menimbulkan dosa, bahkan bisa menimbulkan pahala loh gitu loh ya. Padahal nafsu loh ya itu. Karena sudah dibingkai oleh agama. Nah, bagaimana memperlakukan, kapan saatnya itu perlakuan dari sisi material, dari sisi belanja, kapan saatnya perlakuan itu di tengah-tengah sosial, rumah bersama yang lain, kapan saatnya ketika itu bersama dengan masyarakat, dan kapan saatnya ketika sedang berdua, kan beda nanti itu. Ya, berdua pun ada urusan materi, makanan, berdua juga ada urusan masalah biologis itu kan nanti kan semuanya kan
bisa dibingkai oleh agama, maka ma'ruf itu semuanya. Penting sekali porsi agama di Ya, sana. termasuk akhirnya kan juga merawat cinta itu hubungannya dengan fungsi masing-masing untuk pasangannya. Suami menikahi kan supaya dapat fungsinya dari istri. Istri menikah kan supaya dapat fungsi dari suami. Fungsinya suami untuk istri, fungsi istri untuk suami. Nah, cita-cita bersama, cita-cita yang mulia itu kan bagaimana suami itu bisa tenang dengan istrinya, istri bisa tenang dengan suaminya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda ayat kekuasaan Allah dalam diri manusia itu, Allah menjadikan masing-masing manusia itu berjodoh, punya pasangan, agar dengan pertemuan jodoh itu litaskunu, supaya kamu semuanya itu sakinah, merasa ayem, merasa tenang, merasa bahagia dengan pasangannya itu. Masya Allah. Suami merasa nyaman, tenang dengan istri, kebalikannya ya istri juga merasa nyaman, tenang dengan suami. Ya kan? Idealnya seperti itu ya. Ya ada. Maka untuk mencapai sakinah itu perlu diaplikasikan cinta mawaddah dan cinta rahmah. Cinta mawaddah itu tadi cinta yang hubungannya dengan kepentingan-kepentingan materi, kepentingan-kepentingan biologis. Iya kan? Lalu cinta rahmah, cinta aspek karena faktor agama, karena faktor kemanusiaannya, kasih sayangnya, tanggung jawabnya, sayangnya dan kasihannya dan semuanya itu ya gitu loh ya. Rahmah itu di sini. Ya tentu dua-duanya itu diaplikasikan untuk bagaimana masing-masing pasangan bisa sakinah dari pasangannya. Ya ada tingkatan tertentu nanti sudah pokoknya sakinahnya itu nggak peduli dengan aku mau diberi atau tidak, sepenting aku dekat dengan Allah, ya ada begitu itu. Tapi itu kan berarti sakinah individu antar diri dan Allah saja. Sementara kan kalau sudah pasangan suami istri kan bagaimana sakinahnya itu diantaranya juga sakinah dalam rumah tangga, sakinah antar dirinya dengan suami dengan istri itu begitu. Maka itu diaplikasikan. Nah hubungannya dengan fungsi itu kan sudah digambarkan oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 180 berapa 84 kalau nggak salah itu begini ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa untuk rafathu ila nisaikum, untuk melakukan hubungan suami istri, hubungan badan, hubungan biologis, ya kan rafathu itu begitu. Ya, cara wong Surabaya itu oleh konoan bengi malam hari puasa itu tuh, karena kalau siang kan jelas puasa. Mulai puasa itu hunna libasul lakum, karena sesungguhnya istri-istrimu itu selimut dan pakaian buat kamu. Kemudian kamu juga bagian daripada pakaian buat istrimu, selimut untuk istrimu. Nah ini kan fungsinya kan melindungi gitu. Maka apabila masing-masing merasa terlindungi, masing-masing merasa terbentengi, masing-masing merasa mendapatkan perawatan dari pasangannya kan di situ. Libas itu kan pakaian. Banyak fungsinya pakaian itu. Kalau suasana panas, maka meredam panas, jangan langsung menyengat di kulit sehingga tidak gosong, tidak, ya kan gitu. Kalau suasana dingin itu kan lalu
menyerap dingin tadi untuk supaya nggak langsung menembus ke kulit dinginnya itu, sehingga bisa menjadi ada hangat gitu. Terus apalagi fungsi pakaian itu untuk memperindah. Bagaimana seorang istri bisa indah karena suaminya, terjaga kehormatannya juga karena suaminya, sebagaimana suami juga terjaga indah karena istrinya, terjaga harga dirinya suami karena istrinya. Pakaian itu kan di situ. Bagaimana lalu aurat istri terlindungi oleh pakaian tadi kan itu, aurat istri juga terjaga oleh suaminya, aurat suami juga terjaga oleh istrinya, sehingga masing-masing tidak boleh membuka aurat pasangannya kan gitu. Saling melindungi, saling membentengi. Maka fungsi-fungsi itu kan idealnya kan berlaku. Termasuk hubungannya dengan apa itu, karena pakaian kan, bagaimana ketika orang itu tidak punya pakaian kan juga berusaha untuk dapat pakaian itu gitu lah. Nah pakaian kan supaya dirawat, supaya tetap bagaimana mampu untuk melindungi tadi itu, jangan sampai kalau kotor itu bagaimana dicuci, kalau ada yang apa itu mungkin ada yang sobek dikit ya harus dijahit. Nah itulah fungsinya perlakuan itu di situ. Wa ashiruhunna, termasuk diantaranya melalui nasihat-nasihat itu. Istausu bin nisa'i khaira, berilah wasiat kepada wanita-wanita tentang kebaikan. Wahai para suami-suami, kami itu layaknya adalah memberikan itu ya, bimbingan. Kebaikan barangkali ada bengkoknya gitu. Tapi ketika mau meluruskan jangan kasar, jangan tak teksaknya, tapi perlu dengan kehalusan cara. Iya, dengan cara yang arif, tidak langsung moro-moro ya, supaya nggak patah. Lalu semuanya itu kan perlakuan dalam Islam itu begitu diajarkan itu. Termasuk juga perlaku antara suami istri kan tidak semata-mata melihat dari sisi boleh tidak boleh atau hal haram, benar salah, tapi bagaimana baiknya. Diukurnya dari sana ya. Di antaranya itu begitu baiknya. Artinya mungkin dalam kondisi tertentu antara suami itu ada kemungkinan salah, ada yang benar kan gitu toh. Tapi kan kadang-kadang ketika sudah ada konflik itu kan masing-masing kan merasa paling benar itu kan. Karena kalau sudah begitu kan menang-menang yang terjadi. Cara berpikirnya gitu. Sehingga pernah saya sampaikan tema itu, tidak ada kalah dan menang dalam cinta. Karena kalau kalah menang itu kan seperti pertandingan. Iya kan itu. Permusuhan kan itu. Tapi cinta itu adalah partner, bersama-sama, saling menguntungkan. Cinta itu mestinya hubungan mutualisme. Apa mutualisme itu? Saling memberikan manfaat, saling memberikan keuntungan. Nah antara suami istri ini bagaimana saling berfungsi untuk pasangannya tadi itu. Nah ketika masing-masing merasa mendapatkan dari pasangannya itu, insya Allah di situ cinta terjaga. Saling menghormati, saling menghargai, saling memberi. Ketika ada kekurangan saling mentoleransi. Nah gitu kan. Itu hubungannya dengan toleransi cinta, batas toleransi cinta antar suami istri. Masya Allah. Nah, di mana batasan-batasan kekurangan istri nanti sampai ditoleransi oleh suami, di mana kekurangan suami ditoleransi oleh istri, oleh suami, jadi begitu. Karena masing-masing mesti punya kelebihan, punya kekurangan. Walaupun banyak kekurangannya pasangan itu, seberapa lalu istri bisa mentoleransi, seberapa suami bisa mentoleransi kekurangan dari istrinya itu. Kadang-kadang kan begitu kan. Sopo pucuk sekano api iblas loh ya. Ya berarti kalau sudah dominasi seperti itu ya cenderung nanti sudah meluntur gitu loh ya. Cintanya sudah meluntur. Sopo kalau enak iblas iki karo kene gitu. Kene kerja diseneni ngono ya. Jadi disitulah maka fungsi masing-masing seperti gambarkan pakaian itu berjalan. Termasuk dalam hal kebutuhan-kebutuhan itu.
ada yang kebutuhan itu bisa terpenuhi diri sendiri, ada yang kebutuhan itu bisa terpenuhi bersama, ada kebutuhan itu yang harus dipenuhi oleh pasangannya, gitu loh ya. Nah, akhirnya kan masing-masing saling tergantung. Ada yang mungkin kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh diri sendiri tanpa harus pasangannya. Kalau seperti urusan makan, kan mungkin kalau seorang suami makan itu kalau umpamanya nggak sempat disiapkan oleh seorang istri kan bisa cari sendiri Mas Yanet. Di luar katanya. Iya kan gitu. Tapi itu kan juga pengaruh nanti itu. Lah ya aku ganti bojo tapi gak tahu bojoku niat pernah makan. Loh ngono ya kan? Gak pernah masak. Padahal aku yang gak blonjo loh. Ya kalaupun antara dimasakkan dengan dibelikan kan juga sama-sama ada tapi kan beda nanti rasanya. Antara ketika itu dimasakkan sendiri dan yang diberikan. Tapi umpamanya enggak, itu kan masih bisa mandiri itu. Ya sudah, kalau peduli aku gak tiap mawon gak apa-apa aku tak mangan aja apa. Nah, begitu juga istri itu seberapa juga kadar dominasi kebutuhan dari suami tentang belanja itu. Kalau memang seorang istri itu 100% hanya mengandalkan dari belanja dari suami, maka ketika itu kebutuhannya ya banyak diandalkan dari suami. Ya kan idealnya kan memang begitu kan, idealnya kan semua kebutuhan rumah tangga itu kan dari suami. Suami yang harus mencukupinya. Iya gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang lalu seorang istri itu tidak dominan harus dari suami, sehingga kadang-kadang seorang istri itu ada alternatif dia sekiranya suami tidak memberi, dia masih punya sedikit usaha, namanya gitu lah ya. Maka nanti idealnya tetap dari suami, tapi ketika seorang suami itu asal-asalan itu, dia sendiri kan kadang lalu tuh ya gak apa-apa sakjane ada karep mestine iki ya bocor tapi yo koyo ngene ya iki aku yo alhamdulillah sih saya aku untung ngono. Lho kadang-kadang begitu. Sehingga kadar ketergantungannya istri dalam urusan belanja dari suami tadi juga tergantung istri kayak apa. Backup dirinya sendiri itu. Ada yang kadang-kadang malah seorang istri itu sudah kalau urusan belanja Mas gak usah mikir, aku alhamdulillah wis pokoke sampean duwe apa usaha sampean gak usah dhewe. Ngono ku ya ono. Berarti kan enggak seberapa besar kebutuhan istri dari suami dalam urusan itu. Tapi kan nanti juga ada kebutuhan yang lain yang mesti harus dari suami. Kebutuhan nanti bagaimana orang itu punya kecenderungan untuk merasa bahagia, merasa nyaman kalau berketurunan. Iya kan? Iya. Nah, orang punya keturunan itu kan harus dari pasangannya masing-masing. Kan nggak boleh dari tetangga. Iya kan? Gitu. Iya. Ya, gitu ya. Sehingga nanti dalam hal-hal tertentu akhirnya rumah tangga itu bisa menjadi semakin kuat atau tidak juga hubungannya dengan keturunan. Hubungannya dengan hubungan suami istri tadi itu. Nah kalau sudah urusan hubungan suami istri kan nggak bisa dari yang lain, ketergantungannya kepada pasangannya gitu loh ya. Iya kan? Iya. Ya, idealnya adalah setiap mau siap. Iya kan? Setiap mau siap, ready for you seorang istri itu. Tapi kadang-kadang kan ada faktor tertentu, ada halangan, ada ini sakitnya, ada. Ketika itu lalu mentoleransi. Artinya tidak semua kebutuhan biologi dari seorang istri tadi itu setiap mau mesti terturuti, kan lihat kondisi juga. Ajane kok pengen tapi bojoku loro. Ya sabar loh gitu loh. Terus katanya apa ta? Tak dolek liyane sik ae ngono ta. Tuku ngono. Lah kaya dianggap kok pecel ae ngono ta. Di sini. Iya. Maka berlaku ku ampusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu diantaranya ya di situ. Hubungannya dengan nafkah juga begitu, bagaimana seorang istri itu dicukupi oleh suami, jangan sampai istri itu sampai utang-utang terus gak nyaur. Sampai nipu, sampai ngutil, barang itu kan hubungannya dengan karena butuh tapi suami. Nah, itu kan suami yang dosa nanti itu. Lah hubungannya juga begitu, desanya seorang istri suami mungkin karena faktor kemaksiatan itu. Masya Allah. Kalau seorang suami lalu akhirnya apa gara-gara bolak-balik ditolak ae karo sing wedok. Akhirnya gak kuat,
padahal nafsunya besar. Sementara di luar banyak godaan-godaan. Kan akhirnya mencari kenikmatan di luar, mencari kepuasan di luar. Kenapa? Satu memang ya karena faktor kadar kekuatan agama pada diri suami itu. Satu karena tidak diperkuat oleh istrinya. Masya Allah. Maka fungsi menjaga di situ ya di situ itu. Fungsi menjaga bagaimana jangan sampai kena neraka itu di antara menjaga pasangan masing-masing jangan sampai berbuat dosa. Dosa karena maksiat nafsu, dosa karena maksiat uang gitu loh. Maka saling melengkapi itu dalam rangka untuk menciptakan suasana masing-masing merasa nyaman, merasa damai, sehingga nanti itu tidak sedikit pun berpikir tentang perceraian dari pasangannya itu. Nah yang terjadi kan kadang-kadang egonya masing-masing. Iya. Suami maunya ke utara, tapi istri malah ke selatan. Berbalik arah kan. Kalau suami ke utara, terus istri mau ke barat, kan masih dekat itu ya. Iya kan? Nah di situ karakternya juga begitu, bagaimana mempertemukan karakter antara suami istri itu. Dulunya itu di depan mata seorang calon istri kok, wah ini solihah ya, menang, gak sepiro banyak tuntutan. Tapi kan bisa berbalik nanti ketika sudah menjadi suami istri itu, muncul asli nih. Iya kan, laki-laki kelihatan dulunya itu romantis, penyayang, iya gitu ya. Tapi ketika menjadi seorang suami, lah kok ngaplokan, kok muring-muringan, ya kan, gitu toh. Akhirnya apa? Hilang kan gantengnya atau cantiknya itu kalau sudah begitu, kalau karakternya nggak ketemu itu. Oke, betul kan? Fungsi akhirnya di situ. Kan ada dulu seorang artis itu janda, terus mau menikah dengan duda. Orang sudah banyak tahu bagaimana karakter duda itu. Teman sudah ingatkan, wah ojo karo iku posisi mbak. Nah orang kadang-kadang beri nasihat gitu itu dikira itu menghalang-halangi. Dasar orang syirik nggak mau ingin saya bahagia gitu deh. Iya kan? Kira jangan gitu. Saya mau bahagia dengannya, kenapa kok dihalang-halangi, kenapa kok direcoki gitu. Sudah itu urusan aku, sudah aku pertimbangkan. Nyata kan ketika menikah baru dapat 1 bulan 2 bulan aslinya keluar kan yang laki-laki. Jadi fata morgana yang dulu dibayangkan itu ternyata akhirnya tidak berubah sesuai. Gitu loh ya. Ya surga yang dibayangkan lalu neraka yang terjadi, manis yang dibayangkan tapi pahit yang dirasakan. Kun yo. Di situ kenapa? Karena hubungannya nanti dengan karakternya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing itu. Maka apabila masing-masing itu sangat peduli dengan tanggung jawabnya, sangat ingin memberikan kebahagiaan pada pasangannya, maka saat itu dia akan merelakan mungkin ada kekurangan-kekurangan dari pasangannya yang tidak terpenuhi tadi. Nah ketika itu supaya tetap kuat bertahan itu apa? Ingin mendapatkan dari Allah. Artinya nanti kesabaran seorang suami atas kekurangan dalam diri istri itu nanti supaya kuat itu bagaimana? Yang kita harapkan dari Allah. Man sabara ala su'i zauji. Nah gitu. Suami manapun yang sabar atas kekurangan dalam diri seorang istri karena dia berharap, maka Allah akan memberi pahala yang luar biasa sebagaimana pahalanya Nabi Ayub. Oh, gitu loh ya. Gede kan? Ya, itu salah satu untuk bentengnya itu. Ya Allah, aku istri tak sabar-sabar naik bi aku ngene kalau ganjaran akeh bi ono hikmah engko ya kan. Sebagaimana man sabara ala su'i zaujihi zaujiha, barang siapa seorang istri itu sabar atas kekurangan dalam diri suaminya, maka Allah akan memberikan kepada perempuan tadi itu pahala seperti pahala yang diberikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Wow, gede kan ganjaran itu. Itu benteng di antara benteng spiritualnya di situ. Ketika berharap dari pasangannya kok seperti ini, bojo. Terus kok ngene kelakuan ini. Tetap dijaga. Iya. Tak sabar-sabar nah, sing penting aku tetap bisa oleh rezeki, saya iso aku sini pokoknya gak melanggar haram dijaga. Dapat dari Allah nanti itu. Justru di situlah maka benteng agama itu yang menjadi
kekuatan paling akhir untuk merawat cinta supaya tidak terjadi perceraian. Ya diantaranya juga nanti berpikir akibat. Akibat akhirat apa? Akibat nanti kepada anak, cucu keluarga, akibat status sosialnya kayak apa, nanti semuanya dipertimbangkan itu. Nah makanya Islam itu memberikan ajaran bagaimana untuk mencapai cita-cita yang ideal dari pernikahan itu dalam berumah tangga itu, sehingga Rasul itu menekankan pada pilihan ketika menikah itu bagaimana fokusnya itu pada agamanya, pada akhlaknya itu. Barokah loh gitu loh, taribat yadakah, barokah usaha kamu dan ikhtiar kamu dalam pernikahan itu. Nah, kalau sudah kenyataan seperti itu ya apa? Yes, agak sing istighfar ya. Dijalani juga. Aku biar aja nih gak begitu peduli dengan aturan-aturan Allah sih. Aku dulu hanya karena pertimbangan nafsu tanpa pertimbangan agamanya. Ya mungkin seperti ini rasanya sekarang. Aku tak memperbanyak istighfar, ya Allah memberikan pertolongan. Bisa kan? Terima kasih. Ya, baik Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali Dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAK. Baik. Ya, ini sudah masuk, ada beberapa pertanyaan dari Dulur Al-Victor ya. Ya, ada dari, tidak ada namanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Ini dari Bu Eva ini ya, ngapunten. Saya ingin bertanya ya, apakah boleh seorang suami yang menikah secara diam-diam di luar kota dan wanitanya tidak ada walinya yang sah, wali beli atau wali beli? Gimana ya? Semoga semua sehat dalam lindungan Allah. Amin. Jadi syarat sah pernikahan itu bahkan itu rukun ya. Rukun pernikahan itu harus ada wali. Nah wali itu dalam tinjauan agama itu siapa? Kan nggak boleh kayak wali apa sewa gitu ya. Apa itu. Jadi wali itu ada wali nasab. Nasab itu karena ada hubungan darah. Dalam ini adalah ayah. Kalau ada ayah ada kakak atau adik, tapi yang laki. Kalau enggak kemudian mbah tapi mbah laki dari ayah. Ya, terus baru nanti menyamping paman. Paman dari ayah juga. Dari ayah juga. Ayah, ya paman dari, bukan dari ibu. Itu paman dari ayah. Kemudian kalau ini tidak ada, namanya sultan, penguasa, atau apa? Sultanu, ya, as-sultanu waliyu man la waliya. Sultan atau pemimpin atau hakim itu adalah wali daripada orang yang tidak punya wali dari sisi nasab tadi itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba terus ada orang dianggap ustadz terus jadi wali itu. Ini bukan wali murid, bukan wali wali santri, bukan wali guru, tapi ini wali nikah. Sehingga kalau tiba-tiba tidak tanpa wali pernikahan itu di luar kota apalagi, ya tentu jawabannya ya nggak terpenuhi rukunnya. Karena nggak terpenuhi rukunnya ya jawabannya jelas, pernikahan itu tidak sah. Akibat dari pernikahan tidak sah, maka apabila terjadi hubungan suami istri, maka bisa ketahui itu zina. Zina malah. Resikonya luar biasa. Loh kok umpama ada kok Ustadz mau jadi wali-wali, anak suruh karena Ustadz tolong aku dinikahkan ya, oke. Wani piro 5 juta ya paketnya ya. Resikonya itu akhirat itu, neraka atau tidak neraka itu tadi itu ya. Termasuk akhirnya ya yang jadi wali tadi itu, yang merasa jadi wali padahal bukan wali itu ya dosa, yang membayar juga begitu, pihak lakinya juga begitu, semuanya sudah tanggung jawab itu. Termasuk saksi mau jadi saksi. Kalau saksi kan tidak harus dari nasab. Saksi itu biasa apapun, yang penting laki-laki muslim yang adil gitu. Terus kok mau jadi wali dalam pernikahan yang tanpa wali tadi itu, jadi saksi tapi pernikahannya nggak pakai wali, maka ikut dosa juga. Walaupun itu tidak tahu saksinya tadi ya. Nah, maka kan harus dia tahu juga nanti itu siapa walinya di sini ini. Nggak boleh asal-asalan gitu. Siapa ini? Loh, nggak doh. Kalau walinya nggak sesuai dengan syariat, aku nggak mau jadi saksi lah.
Ya seperti ini kan pernah aku ditelepon dari El Victor itu. Nggih. Tiba-tiba ditelepon dari Mojokerto itu, Ustaz, nanti kapan-kapan bisa nggak saya undang untuk jadi wali pernikahan saya? Bisa, tapi syaratnya nanti itu saya bukan jadi wali, tapi saya wakil wali. Nggih, diwakilkan ngoten. Orang tua yang berhak Pasrah, jadi wali tadi itu pasrah wakil wali ke saya menikahkan atas nama beliau. Nggih. Taukil namanya Nggih, begitu. diwakil. Lah kan terus jawabannya, loh ini pakai ayah tah Ustaz? Iya pakai ayahnya, ayah yang perempuan itu. Maunya nggak usah Ustaz ya, cukup jenengan saja. Loh nggak bisa. Ini menyalahi aturan agama berarti. Ya nggak bisa, resikonya tinggi sekali itu. Lah kenapa kok seperti ini? Kok tidak pakai orang tuanya? Padahal orang tuanya juga ada. Soalnya itu rahasia nikahnya Ustaz. Nanti kalau ketahuan orang tua malah nggak boleh. Lah kenapa? Karena pernikahan yang kedua. Konyo. Akhirnya makna nikah siri itu disalah tafsirkan gitu lah ya. Dan banyak seperti itu ya. Ya sih resikonya ya nanti lah gitu lah ya. Mungkin di dunia enggak seberapa, atau nanti di dunia tahu nanti kalau ada masalah. Resiko pernikahan siri itu kayak apa, terutama bagi perempuan. Masya Allah. Kalaupun sah secara syariah dengan terpenuhi syarat-syarat tadi itu, ketika ada masalah nanti perempuan lemah itu tidak punya kekuatan. Terkatung-katung nanti itu, karena nggak bisa menceraikan dirinya nanti itu. Yang bisa menceraikan adalah hakim. Nah kalau hakim nggak ada bukti surat menyurat, legalitas kan nggak bisa melaksanakan juga perceraian itu. Terkatung-katung nanti itu. Nah, oke. Jadi tadi itu pernikahan harus terpenuhi rukun-rukunnya, dan rukun itu nanti juga ada syaratnya. Rukun wali itu rukun, tapi syaratnya wali itu ini harus ini kan gitu tuh. Syaratnya harus muslim. Nah itu kan gitu orang tua tadi itu. Ya. Baik Ustaz, karena waktunya juga terbatas nih Ustaz, kita tutup dengan doanya. Jadi memang pernikahannya itu ya saat itu saja, hanya 2 menit selesai, tapi resikonya sangat panjang sampai akhirat. Maka jangan macam-macam dan main-main dengan hukum pernikahan itu tadi. Demikian, pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket sepatu, dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Mas Ishak telah membatasi waktunya sampai jam 8. Maka ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah minggu depan ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya barokah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.